Aduh, pusing. Udah mau diharapkan turun, tinggal dikit lagi ke bawah target weekly. Dia malah dibawa ke Uranus. Pusing gak tuh kepala? Tapi tenang. Di video kali ini gue nemu alasannya kenapa dia mau naik dulu dan di mana kita bisa setup yang oke lagi untuk turun ke bawah. Langsung gas. Oke guys, balik lagi sama gue William Sudana dan di video kali ini kita akan bahas perjalanan XRUSD untuk di minggu berapa ini? Minggu ketiga, minggu keempat di bulan Juni, oke? Kenapa tiba-tiba gold yang di hari Kamis itu udah enak-enak nyosor ke bawah 300 pip, dia malah terbang lagi ke atas dan membuat pasti kalian pusing ya kan? Ada apaan tiba-tiba dia terbang ke atas di hari LDR, dia malah terbang ke atas, oke? Sebelum kita mulai, gue mau berterima kasih buat XM yang mensponsori video ini. So, di sini gue mau kasih tahu buat kalian yang merasa kalian adalah trader yang hebat, kalian bisa ikutan XM Competition. Di sini ada hadiah 150.000 US dollar untuk kalian. Bisa kompetisi dengan akun real, bisa kompetisi dengan akun demo gitu. Cocok banget buat kalian yang mungkin masih nggak yakin, tapi kalian mau coba, nggak apa-apa, cobain aja, ikutin aja. Kenapa? Karena banyak hadiah yang bisa ditarik, entry-nya gratis, nggak pakai bayar. Uji keterampilan dan metode kalian, dan ini bisa tanpa pengalaman apapun. Kalian bisa coba aja, lihat peringkat Anda, keyakinan, oh gue hebat, buktikan dengan peringkat, dan pastinya ada wawasan dia trading baru. Ada banyak webinar yang bisa kalian ikuti. Kalian cek aja linknya di video description di bawah untuk langsung buru-buru ikutan kompetisinya. Kita lanjut ke video. Oke, sekarang kita langsung aja ke chart. Kita mulai pembahasan kita, oke? Ini adalah chart daily ya. Ini kita lihat dia ini udah mulai turun nih yang hari Kamis kemarin 2326, 2327 sampai drop sampai 2295. Sadly sebenarnya di timing target hari Kamis itu udah menunjukkan good banget ya. Kita punya potensi nih dari 2026 sampai 94 ini sekitar berapa nih? Udah sampai 300 pip kan. Dikit lagi ini area low weekly kita nih 2287. 296 ke 87 ke 100 pip. Tapi apa yang terjadi, si Asu dia terbang lagi ke atas, oke? Ini yang memang di luar prediksi kita. Kalau misalnya kita mengacu kepada berita-berita yang ada, memang dari hari Kamis udah muncul banyak narasi lagi tembak-tembakan, oke? Tapi di Jumat juga ada tembak-tembakan lagi, dan nggak tahu kenapa baru diresponnya di hari Jumat dia terbang ke atas bahkan bikin daily anomali, ya. Ini pergerakan yang masif sih menurut gua. Dari 01 sampai 30. Bahkan kalau kita perhatiin di M15-nya sendiri ya. Sesi ini kita lihat di sini, sesi Asia dia lari ke atas, Eropa dia lari ke atas lagi, bikin posisi kayak begini. Kemudian lihat US-nya stagnan, dia nggak kemana-mana. Ini US-nya kecil sekali range-nya 35 sampai 24 110 pips coy untuk US. Itu kayak aduh, US-nya ngapain gitu. Dengan posisi Asia seperti ini, kemudian Eropa seperti ini, US-nya itu bisa dia balik ke bawah gitu untuk ngejar range Asia-nya. Kemarin sempat ngobrol sama teman juga, kalau misalnya kita ngukur range kayak begini, biasanya US tuh bisa balikin range-nya lagi gitu. Tapi ternyata enggak, lihat posisinya mirip ya, agak dari sini 2300-an. Tapi enggak. Jadi kira-kira mau kayak gimana? Kalau kita lihat analisanya, ini kita mulai dari weekly ya. Dari monthly kita lihat ini masih sejalan. Dari sisi bulan dengan posisi RPS terbalik sesuai dengan apa yang udah kita bahas di video-video sebelumnya. Kita ngaca dulu ke beberapa analisa gue sebelumnya. Ini di analisa 12 Agustus kita sempat bilang dia akan mungkin naik ke 23, ini 2360, 2370, kemudian 2380 paling tinggi. Tapi sebelum ke sana dia udah turun di sekitar 237-an. Kemudian ini di tanggal berapa ini? Di tanggal 7 Juni ya. Sama ini berhasil yang ada nyampe 2370-an dan ini akhirnya dibanding ke bawah ya. Dia nggak pernah sampai 2380, 2370-an itu highest, kemudian dibanding ke bawah gitu. Nah, berkaca kepada ini, maka weekly kita ngelihat sekarang ini gue ngelihat ada satu reversal pattern, oke? Di sini kita ngelihat ini adalah base-nya. Ini kita lihat, perhatikan di sini, rally, base, rally. Oke, kemudian ini dipecah base-nya. Ini perhatiin. Low di sini 2301 dipecah ya di minggu lalu 2294 body. Artinya apa? Memang ini break base. Berarti patah base-nya. Terjadilah setup CB1 sell. Maka saya bisa tarik
area di sini. Jadi saya tarik Fibonacci ya dari body close candle di sini 2293 sampai ke paling atas 2449 ATH. Oke. Di sini kita lihat bisa cari area entry-nya. Tuh, ini dimatiin dulu aja. Nah, area entry kita ada di 50 sampai 618 ya. Makanya kita perhatiin kemarin itu dia baru mantul di 2339, 2341, bablas ke bawah. Oke. Kemudian dia kembali meretest lagi sekarang. Ini kan minggu lalu 2289, 2389 nih, kena ya. Kemudian dia turun ke bawah, patahin. Sekarang dia mulai pergerakan re-entry ke atas. Nah, artinya apa? Ketika dia nggak mau lanjut turun, maka kita bisa tunggu area 2353 sampai 2371. Ini udah highest. Nanti kita cocokin di area time frame kecilnya karena lebar banget ini, sekitar 180 pip ya. Ini cukup lebar areanya. Kalau dari area sekarang 2332 masih kan 400 pip lagi ke atas potensinya ya. Tapi kita mau lihat karena ini area shadow di weekly yang probably ini area, berarti artinya price imbalance ada di sini, mungkin harga akan nutup dulu ke atas. Oke, dari sini kita lihat entry week. Tapi target kita kemana? Target kita satu ada di sini 2250. Ini untuk weekly. Ini 297. Kalau kita ngelihat candle weekly, artinya kita bisa berpatokan kepada beberapa minggu ke depan. Ya, jadi bukan berarti weekly minggu depan, enggak. Kita mau beberapa minggu ke depan. 2250 sampai 297. Ini adalah target dari time frame weekly. Jadi beberapa candle ke depan bisa nyampe ke sini dalam jangka mungkin Juni, Juli, Agustus, September. Kita belum tahu momennya di mana, tapi kita kira secara musang CB1 sel ada di sini. Oke. Kemudian untuk daily, kita turun ke daily. Oke, di daily sendiri kita bisa lihat ini ada rally, base rally, kemudian patah di sini ya. Base di sini di break. Oke. Jadi di sini kita kebentuk lagi setup CB1 sel ya. Di sini kan udah clear, ini ada initial breaknya dulu nih di sini. Ini initial break. Dipatahin di sini ya, candle ini, kemudian base ini dipatahin oleh fundamental sell ini. Jadi kalau begini kita bisa tarik lagi kayak begini, oke. Fibonacci-nya. Nah, kita perhatiin. Kemarin harga udah retrace dia dari sini ke 618 sampai 50 ya, 2388 ya. Oke. Kemudian tapi dia baru sampai hit TP1-nya nih, 2393. Oke. Kalau kalian perhatiin di sini, yang ini adalah candle NFP, oke. Dia mantul karena TP1 musangnya yang di sini, TP1 sell 2393. Sekarang dia mau retrace lagi. Ya, dia mau retrace lagi ke atas. Termasuk nih areanya juga ternyata confluence juga di liatin lagi di sini, dia ke 2372, kemudian di sini. Maka kita bisa lihat nih area entry-nya mirip, cocok dengan area fair value gap di sini. Untuk next-nya kemana? Lihat 1618 dari 2251 kayak gitu. Jadi areanya mirip nih dengan area TP week juga. Kebetulan kalau kita perhatiin di sini, oke. Kita perhatiin di sini, ini ada fair value gap daily ya. Dari di sini 2313 ini yang ditinggalin pas NFP, ditinggalin 2313 sampai di sini 2353. Maka area 2353 ini adalah area confluence kita. Ya kan? Kalau kita perhatiin ini nanti diturun di H1 ada lagi lebih kecil. Tapi yang paling kita perhatiin adalah 2353 ini menjadi area fair value gap dengan area supply yang di sini. Di sini. Oke, 2353. Gitu ya. So far kita bisa pantau dulu area itu, nanti kita lihat di RPS di Kopta seperti apa. Jadi kalau misalnya dia pun ada minggu depan ada kenaikan, ya kan? Maka bisa kita pantau area pas di sini ada nggak perubahan struktur untuk kita sell. Gitu. Oke? Karena kalau ini ditutup berarti lunas. Kecuali dia mau bablas lagi atas, berarti ada di sini ya 2406. Tapi kalau memang dia udah bablas area 2387 ini, artinya dia mau ke Uranus. Berarti kita lupakan area bawahnya dulu, karena dengan kejar ini probably dia akan ke atas dulu. Gitu. Oke. Kita turun lagi ke H1, saya perhatiin di sini. Kalau di H1 ini punya range yang sangat lebar ya. Ini yang saya sebut
ini adalah valid high untuk H1, struktur H1, lebar banget. Sedangkan ini adalah valid low-nya. Maka kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, maka kita bisa ngelihat area kemarin yang baru dikunjungi adalah area Fibo 50%-nya. Ternyata setelah 50%, dia nggak berhasil kuat dorong ke bawah. Oke. Dia balik lagi ke atas mau ngetes. Berarti bisa kemana? 618, 2349, 2358, dan 2366. Gitu. Cocok dengan area yang tadi kita marking. Lihat, area biru ini adalah area re-entry wick. Ya kan? Nah, di sini pun kita ngeliat untuk H1-nya, dia masih ada candle kecil, tipis ya. Ini adalah fair value gap juga di H1 yang mungkin ditutup. Gitu. Satu, ini ada base kecil yang berhasil menahan, dorong, 2 kali retest. Kita lihat apakah dia akan berhasil jebol base yang ini. Nih, base yang ini nih. Kita tandain dulu. Ini. Oke. Kemarin dia masih coba untuk bermain-main di area sini. Oke. Perhatiin di sini. 2337 naik turun lagi, belum kena ya, 2336 kayak gitu. Ini ada sedikit gap kecil di sini. 2342. Kalau nanti dihafalkan angka-angkanya 2342. Oke, nanti kita lihat di sana ada apa. Jadi ini menjadi area pantau kita. Probably kalau dia bersekal 2342, maka probably kita bisa lihat ada rejection nggak. Kalau juga di sini ada rejection, kita bisa lihat mungkin area sell. Mungkin pantau mana? Mungkin sekitar 2320-an dulu. 2320-an menurut saya ini bisa jadi area retrace untuk minggu depan ya, untuk bisa. Jadi kalau teman-teman yang punya sangkut sell, karena probably banyak yang mungkin nge-sell di 2330 karena ngeliat ini adalah supply, oke, maka bisa keluar nanti 2320, tenang, aman, masih aman, oke, tenang, harga akan naik turun, jangan khawatir. Selama MM aman. Kita tetap biasa masih sell, cuman kita masih sabar untuk ngantri di area yang oke, karena memang kayaknya dijaga-jaga banget range-nya supaya nggak terlalu cepat turun, oke. Kemudian ini tetap udah jadi kita punya pantauan area-area ini ya sebagai acuan kita untuk dari market structure. Oke. Kemudian untuk area RPS kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan untuk pivot weekly kita cocok lihat ada di 2316 ya, 2316. Kemudian untuk pivot daily dia mepet nih. Kalau teman-teman perhatiin dia mepet sama R3 yearly ada di 2321. Maka tadi kalau saya bilang bahwa 2320 itu bisa menjadi area yang oke untuk kita probably kalau lihat ya, kalau misalnya dia berhasil naik ke atas dulu re-entry buy, atau kalau enggak disuat exit sell kita yang mungkin nyangkut gitu. Lihat di S1 daily-nya ada di 2306. Jadi ini juga masih jadi area yang oke. Mungkin ada yang kemarin mulai sell, nggak sabar nunggu di 2310, 2310 karena itu merupakan pivot daily. Masih oke lah lihat. Kalau kita punya sell di atas, misalnya kita nambah 2309 ada sell di 2320 mungkin 2330 gitu ya, dia turun ke 32320 kita bisa buang, pasti mungkin dapat BEP. Atau kalau turun dia turun ke S1 daily itu pun bisa kita buang, pasti udah profit. Oke, jadi santai tenang, yang penting MMA aman, dibawa naik turun pasti oke. Kita lihat ini HB daily ada di 2336, kemudian HB weekly ada di 2341 ya. Nah, skenario yang bisa kita bangun adalah dalam posisi yang sekarang ini kalau kita perhatiin, kita udah masuk ke dalam ini timing busur, ini masuk mulai target untuk monthly ya, target untuk monthly. Ini yang kemarin saya ngomongin, kalau misalnya kita belum timing sekarang masuk untuk month, weeknya itu udah masuk timing busur ya, week di timing target monthly minggu depan. Oke. Tapi month dari sisi quarter ini kita udah di timing HSH quarter. Oke. Timing HSH quarter artinya apa? Kita bisa lihat open quarter ada di mana? Open quarternya itu ada di open quarter kita ada di bawah. Di sini ya. 2239. Maka kalau kita mau berantem soal timing, kita lihat siapa yang menang. Kayak gitu. Karena monthly-nya memang udah memberikan kode, kita akan ke bawah. Hanya harga masih bermain-main. Sekarang kalau misalnya kalian perhatikan, nanti kalian lihat harga open Juni dan harga open Mei. Kemarin masih kepantul-pantul di area situ aja. Oke, makanya nggak berhasil turun. Kalau buat saya, selama dia belum
closing daily di atas 2335, maka kita masih bisa dorong dia ke bawah lagi gitu. Atau kalau dia main sweep ke atas kemudian balik lagi ke bawah juga bisa. Dari sisi timing seperti itu, jadi weekly ada timing target monthly, artinya dia akan ke atas. Tapi kalau untuk quarternya dia ke bawah karena HSH quarter ada di bawah kayak gitu. Plus juga HSH semester ya. Dari sisi semester 1 di timing HSH semester 1 ya, semester 1 ada di mana? Di bawah juga. Oke, di bawah juga. Di harga opening Januari. Gitu. Jadi masih posisi ada di bawah semua gitu. Ada dua peran HSH, timing HSH di sini, tapi ada juga target monthly yang ke atas. Makanya berebutan minggu depan. Karena minggu ini kita lihat bentuknya adalah perahu kecil terhadap minggu depan. Minggu ini perahu kecil terhadap minggu lalu, maka wajar banget kalau misalnya dia galau. Ini kan pergerakan besar ya, perahu kecil. Kalau beli abis ini pergerakan perahu besar lagi. Jadi hati-hati guys. Jadi skenario apa yang bisa kita bangun? Kalau buat saya, skenarionya bisa kayak gini untuk minggu depan ya. Kita perhatikan aja. Sekarang kita HB weekly itu nggak gitu jauh dari posisi yang sekarang. 2332. HB weekly ada di 2341. Tadi kita ngeliat 23 R1 weekly ada 2346. Perhatiin R2 weekly ada di 2356. Maka kita bisa bikin skenario yang pertama adalah dia weekly berjalan normal. Artinya apa? Hari Senin dia akan turun dulu sampai ke pivot weekly. Ini ada di mana? 2317. S1 weekly ada di mana? 2292. Kalau dia turun kemudian dia target ke atas, maka memang dia maunya stay di atas. Artinya month yang menjalankan tugasnya. Oke? Untuk lanjut target lagi ke atas. Berarti HB month ada di mana? HB month ada di atas 2449. Artinya kita mau kejar all time high. Tapi R1 monthly ada di sini ya, belum kepentok nih 2391 nih. Jadi kita bisa menjadi target pertama dulu. Kalau misalnya posisinya seperti ini. Tapi alternatif kedua adalah kita bisa melihat jika dalam pergerakan minggu besok dia turun pivot daily, dia langsung bablas HB daily-nya sesuai dengan targetnya awalnya. Kemudian dia kejar HB weekly. Nah, HB weekly berarti bisa sampai berapa ini? 2352 ya, nutup tadi perjalanan fair value gap kita ya. Kemudian dia setelah weekly-nya kelar tugas, dia kejar bawah lagi, bikin perahu besar. Ini juga mungkin terjadi. Ini kita konfirmasi warna oranye. Gitu. Jadi bisa saja terjadi. Tergantung kita mesti cocokin dengan timing hukum busurnya apakah sejalan atau tidak. Ya. Jadi itu yang bisa kita pantau, kita buat skenario dan pergerakan itu bisa kita lihat dari pergerakan di time frame kecilnya. Makanya untuk perjalanan minggu depan kita bisa perhatikan apa yang terjadi di daily, di H4, di H1-nya gitu. Walaupun kalau secara bias besar saya masih confident harga akan turun. Gitu. Tapi kalau tadi ingat di awal-awal kita ngomongin area yang atas ini masih menjadi area re-entry. Gitu. Jadi belum patah. Secara untuk kita ngomongin setup sell-nya. Hanya memang dikocok-kocok dulu dengan range yang besar. Karena pergerakan dari beberapa minggu ini pun juga besar. Oke. Untuk metode BBMA nanti saya share aja videonya di sini. Ya kalian bisa tonton video yang ini. Jadi saya nggak perlu video yang panjangan. Supaya teman-teman juga bisa langsung move on. Oke. Jadi di sini kita akan bahas tentang tabel RPS. Oke. Jadi di tabel seperti biasa kita selalu sediakan skenario new week opening gap yang akan terjadi. Oke. Kalau misalnya sekarang harganya 2332,63, kita ngelihat di sini posisi yang sekarang ini weekly-nya up ideal, daily-nya up ideal. Maka dengan skenario ini ideal. H4 down, maka kita bisa expect H4 bisa ke 2332, turun ke bawah 2329 karena kecil ya range-nya ya 2329. Kita ngelihat dulu apakah nanti dia up down lagi atau nggak down lagi. Kita pivotnya di 2321, pivot weekly 2317. Jadi kalau misalnya dia ngikutin perjalanan ke bawahnya, maka kita bisa expect teman-teman yang sangkut bisa keluar. Apalagi kita ngeliat di sini Asia udah langsung kena R2-nya ya. Karena apa? Asia-nya lompat jauh banget jadi overbought. Overbought. Jadi di sini kita ngelihat posisinya dia udah normal up dengan H4 ke bawah, maka dia mungkin bisa kejar ke 2320. Itu 2320, 2312. Oke. Kemudian kalau misalnya posisi seperti ini, maka kita bisa lihat juga apakah daily-nya akan jalanin tugasnya. Kalau iya jalanin 4147, lihat 56. Kemudian 7671 ada angka kembar di sini.
skenario pertama. Kalau misalnya weekly opening gap down, maka saya skenariokan jika dia turun dari 2332 ke 2325 ya. Maka kita bisa perubahan di week atas bawah-bawah, artinya posisi RPS terbalik, dia bisa ke 41, weekly-nya ke 41, memang dia normal up, HB-nya di 2341,63, 2341,59, kemudian dia langsung putar bawah ke bawah weekly-nya. Kayak gitu. Itu bisa menjadi area pantau kita 41, karena 41 tadi ada fair value gap H1 yang kecil ya. Itu yang bisa kita pantau. Kemudian untuk daily-nya dia relatively juga kebalik, ya kan? Mirip gitu. Tapi 2332 drop gap down 70 pip gitu. Yang menurut saya mungkin terjadi. SAU above, kalau misalnya dia gap up ke atas, mungkin dia di atas 2335, maka semuanya udah relatively ke atas. Maka ya udah, kita bisa jalanin skenario yang mungkin dari orange. Dia kejar atas dulu, mungkin ke bawah, atau enggak kalau dia ngikutin dengan posisi ini sih menurut saya dia akan langsung kejar ke atas ya. Lihat ya 2335, 2336, 2337, kemudian sini 2340, 2343, 2349, 2372, 2738 gitu. Itu paling jauhnya. Oke. Jadi kalau pandangan saya kira-kira seperti itu. Untuk minggu depan secara news juga rata-rata hanya retail sales, jobless claim ya, dan juga PMI. Nggak ada ya news besar betul, tapi nggak yang segimana kencangnya juga. Oke. Tapi pasti akan memberikan volatilitas market juga. Jadi buat kalian juga yang pengen belajar tentang Kopta, ya kan, bisa mampir ke eksklusif video saya yang ada di sini. Ya, di sini kalian tinggal klik aja join, kemudian join di sini eksklusif konten 40.000 per bulan. Kalian bisa pelajari semua materi-materi yang berhubungan dengan Kopta, bagaimana kita mengatur timingnya, gimana kita ngelihat teknik entry-entry-nya, dan juga di sini ada bongkar gimana caranya pergerakan 10 tahun ke depan. Yaudah segitu aja, video juga lumayan panjang. Kalau misalkan suka, kalian bisa like video ini, dan juga kalian bisa komentar pandangan kalian untuk minggu depan, weeknya seperti apa, atau kalian mungkin lagi ada posisi di mana aja. Oke? Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Bye!